Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, sudah 8 bulan kita belajar di rumah sejak pandemi COVID mewabah di Indonesia. Saat ini, masyarakat sedang berupaya untuk membiasakan diri dengan tatanan kehidupan baru atau yang disebut dengan new normal. Hal ini tentu saja mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan yang membuat kegiatan belajar dan mengajar tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Namun banyak sekali keluhan dari siswa, orang tua, dan guru mengenai pembelajaran jarak jauh ini. Saya, Bu Aya dari SD IT Harapan Bunda bersama dengan dua rekan saya, Bu Dati Assalamualaikum. dan Bu Suryani Assalamualaikum. akan berbincang-bincang membahas bagaimana cara melakukan pembelajaran di masa pandemi ini dalam Baper, bincang-bincang para pembelajar. Kita kilas balik dulu ya ibu-ibu, waktu awal sekolah diliburkan karena pandemi ini. Waktu itu tuh saya kaget, nggak nyangka kalau COVID-19 itu sudah sampai ke Indonesia. Karena bayangannya tuh COVID-19 itu penyakit dari luar negeri, jauh gitu, iya. Gitu. Jadi tuh waktu sekolah diliburkan, saya tuh agak shock gitu loh. Kalau Bu Surya ini gimana? Ya pastinya kaget Bu, karena gini, pada posisi saat itu kita itu sebagai guru kelas 6 di semester 2 kita tahu bahwa kondisinya kelas 6 itu kan beberapa kegiatan penting itu ada di semester 2 ya kan, seperti pembinaan karakter untuk menyiapkan kelulusan di tingkat selanjutnya, kemudian ada kegiatan untuk menghadapi ujian sekolah, dan akhir usaha juga di semester 2. Nah itu kan berarti banyak hal yang sudah kita rencanakan di awal tahun kita harus batal gitu kan. Jadi gitu kan. Jadinya kan harus otak-atik lagi, kita harus ada penyesuaian lagi antara siswa ataupun muridnya. Ya, sesuainya juga ini. Ya benar sekali, saya pun merasakan demikian ya. Jadi bingung karena pembelajaran harus tetap jalan, kita harus tetap memberikan materi, membina karakter siswa, tapi kita sendiri tidak bisa bertemu dengan siswa secara langsung. Ditambah lagi dengan pemberitaan tentang COVID ya, sangat santer sekali di hampir media setiap hari kan. Setiap hari kita dengar bahwa virus COVID itu mudah menyebar, bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Nah kondisi semacam ini tentunya menimbulkan kekhawatiran, jadinya itu jadi serba takut dan was-was ya. Saya sendiri kadang itu juga merasa kalau mau keluar rumah gitu loh, kadang tuh takut banget, kadang tuh nanti takutnya nanti akan kena COVID, karena kan pandemi ini begitu ini ya, sangat merubah kehidupan kita, jadi kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Benar banget, karena semua kan jadi terbatasi gitu ya. Iya benar. Terus kita juga seringnya bisanya tinggal di rumah, ya kan. Kadang itu terpikir Bu, kenapa ya kita tuh kondisi saat ini kita harus menghadapi musibah yang seberat ini gitu. Iya, sebagai seorang muslim kita tetap harus meyakini bahwa kondisi yang saat ini terjadi merupakan bagian dari takdir Allah ya. Benar, jadi ketika Allah menetapkan suatu keadaan, pastilah terdapat kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu kita harus menghadapi pandemi ini dengan sikap yang sabar, sebagaimana hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa keadaan seorang muslim pasti itu baik. Ketika ia mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan, dia akan bersyukur dan itu baik untuknya. Tapi ketika ia mendapatkan musibah atau ujian, dia akan bersabar dan itu baik untuknya. Maka kita harus memiliki kesabaran yang berlipat-lipat untuk menghadapinya. Iya ya, apalagi saat itu tuh pengumuman liburnya itu selalu diperpanjang 2 minggu, awalnya 2 minggu, 2 minggu kemudian ada pengumuman diperpanjang lagi sampai akhirnya masuk tahun ajaran baru. Itu kan kayaknya kita harus sabar yang panjang sekali gitu ya Bu. Iya, tapi sabar yang dimaksud itu bukan berdiam diri saja ya. Kita nggak mau ngapain di rumah terus, itu pemahaman yang keliru. Sabar yang dimaksud di sini adalah kita harus melakukan ikhtiar semaksimal mungkin agar pembelajaran yang diterima oleh siswa tetap menjadi bermakna dan bermanfaat. Oh gitu, subhanallah, maksudnya kita nggak bisa ketemu dengan siswa, masih punya misi untuk mengadakan pembelajaran yang bermanfaat. Jadi pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat ini kayak gimana Bu Suryani? Nah, untuk mencapai kondisi pembelajaran yang bermanfaat dan bermakna itu memang ada banyak hal yang harus disiapkan sesuai dengan
pedoman pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menurut 5M, metode 5M itu yang pertama, tahapan pertama itu adalah memanusiakan lingkungan, betul kan? Betul. Nah, itu kan saat itu kita Bapak Ibu guru itu punya kegiatan untuk mengumpulkan wali murid. Kita mengundang wali Paguyuban murid. ya? Betul, paguyuban sebagai perwakilan wali Iya, murid betul. untuk memberikan informasi mengenai apa? Kendala-kendala yang mereka hadapi. Iya, kesulitan ya yang betul, sudah yang ini selama ya. ini mereka hadapi ketika melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga bisa memberikan masukan terkait dengan pembelajaran yang sudah mereka alami. Oh, jadi itu evaluasi dari PJJ yang tahun ajaran Maret sebelumnya itu ya, kan yang mendadak iya, itu iya. kan gitu. Terus responnya Pak Guyuban gimana, Bu? Wah, luar biasa. Mungkin mereka tuh merasa dilibatkan. Iya, Apresiasinya mesti luar ya. biasa, betul. Merasa dilibatkan dalam mempersiapkan dan juga merancang bahkan pembelajaran di tahun selanjutnya. Nah, hasil diskusi itu kita mengadakan survei untuk seluruh para wali murid mengetahui informasi mengenai kondisinya dalam pembelajaran jarak jauh yang sudah mereka alami. Oh, jadi survei yang dulu pernah dibagikan guru kelas ke wali murid itu ternyata hasil dari diskusi dengan Pak Guyuban. Ternyata ini ya kerjasama antara Pak Guyuban dengan sekolah sangat baik ya. Iya, benar sekali. Itu merupakan poin penting ya dalam kesuksesan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita harus senantiasa melakukan relasi yang positif, membentuk relasi yang Iya, positif betul. dengan Setuju, wali sepakat. murid agar nantinya pembelajaran jarak jauh dapat sukses ya. Jadi anak-anak nyaman. Dan dari hasil survei kepada Iya. wali murid tadi menunjukkan beberapa kendala yang dialami ya. Poin penting yang paling menghambat itu adalah kesulitan wali murid dalam mendampingi pembelajaran siswa di rumah karena mereka kan masih harus bekerja ya. Iya, jadi jelas nambah ya nambah kerja bekerjanya, terus sama iya, ngajar betul. anaknya juga. Berbagi waktu. Iya. Bagi waktu. Nah, kemudian masalah ketersediaan alat belajar atau gawe itu juga menghambat karena tadi wali murid punya gawe tapi anak-anak belum bisa mengaksesnya, menunggu orang tuanya pulang. Ya sudah malam pastinya ya. Betul, semangatnya sudah beda. Jadi ini sangat menjadikan hambatan gitu ya. Selain itu, keterampilan dalam penggunaan media daring itu juga menjadi masalah karena Ya. belum begitu familiar Ya, dengan kan aplikasi mungkin yang kita gunakan. nggak pernah gitu ya. make kan Iya, sebelumnya. betul. Nah, dari berbagai kendala tadi yang sudah kita dapatkan, maka menjadi landasan bagi kita untuk merumuskan dan merencanakan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi wali murid, sesuai dengan kondisi siswa, kebutuhan siswa, sehingga harapannya pembelajaran jarak jauh dapat bermakna dan bermanfaat. Wah, subhanallah, sudah nggak ketemu siswanya, tapi punya misi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat gitu. Itu kayak gimana Bu Suryani? Nah, pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat itu tahapannya dengan cara 5M yang kedua. Tadi kan kita metodenya tahapan pertama sudah terlalui. Tahapan yang kedua adalah memahami konsep, benar kan? Memahami konsep itu yang seperti apa? Yang pertama, kita tuh harus menganalisis dulu kompetensi-kompetensi prioritas yang dibutuhkan, yang mendukung kecakapan hidup siswanya. Berarti tidak semua materi ya. Betul, kita harus pilih ya prioritas dulu Pilih kompetensinya. yang penting ya. Betul. Kemudian setelah itu diramu menjadi modul pembelajaran. Isinya bisa literasi, muatan keislaman, dan juga isu-isu terkini kita masukkan. di Nah, modul kan jadi itu. lengkap, betul. Nah, selain itu pada aktivitas pembelajarannya pun juga harus kita ramu agar mencakup seluruh atau beberapa lah ya muatan-muatan pelajaran bisa jadi satu. Jadi lebih singkat ya daripada yang biasanya gitu. Dan ini loh Bu, ternyata modul itu sangat bermanfaat bagi wali murid, bagi orang tua murid untuk mendampingi pembelajaran jarak jauh gitu. Karena kan sudah tertulis ya, tinggal membaca. Tapi kan tetap saja media daring itu masih sangat penting di situasi saat Media ini, utama Je. ya. Karena kita kan tidak bisa guru tidak bisa berinteraksi dengan siswa. Salah satu jalannya lewat media daring ini kayak gitu. Kalau berarti media daring apa saja yang dipakai, Bu? Nah, untuk media daring tadi di awal sudah diceritakan ya, kita menyesuaikan dengan kondisi wali murid. Jadi kita menyediakan berbagai alternatif media daring yang dapat digunakan untuk pembelajaran.
yang paling familiar kita gunakan sehari-hari itu WhatsApp. Iya, Iya, Jadi semuanya kita semua ada punya, WhatsApp ya. grup kelas yang nanti di situ orang tua dapat melakukan diskusi tentang pembelajaran, dapat bertanya, dan apabila mereka ingin berkonsultasi secara pribadi, mereka dapat langsung menghubungi guru yang bersangkutan. Ya, lebih praktis ya. Lebih praktis. Ya. Nah, selain WhatsApp, kita juga menggunakan Google Classroom ya. Ini aplikasi baru ya untuk pembelajaran daring yang kita gunakan. Jadi Google Classroom itu fungsinya untuk media bagi guru mengupload materi yang disampaikan kepada siswa. Selain itu, di Google Classroom juga merupakan tempat bagi siswa untuk mengumpulkan tugas. Oh, gitu. Jadi Ya. nanti tugasnya diupload ya. Ya, kalau nggak salah kan Google Classroom langsung ke Drive ya, Iya, hubungannya betul. Google Drive langsung ya. tersimpan otomatis Iya. gitu ya. Tapi jika ada siswa yang tidak bisa, kita mempersilahkan untuk mengumpulkan lewat WhatsApp gitu ya. Oh, gitu. Jadi masih prosesnya bisa ya. memudahkan, betul, memudahkan siswa. Nah, untuk materi yang kita berikan itu adalah hasil karya guru sendiri. Jadi kreativitas sendiri ya, video pembelajaran betul. Jadi sudah disesuaikan dengan keitian kita, keislaman kita seperti itu. Nah, sedangkan untuk penilaian harian atau ulangan biasanya kan tertulis ya, menulis di buku gitu ya. Tapi kan sekarang nggak bisa. Nah, makanya kita menggunakan Google Form. Jadi nanti siswa bisa langsung mengerjakan dan terekap di situ. Seperti itu. Nah, jika nanti pada kenyataannya masih ada wali murid maupun siswa yang mengalami kesulitan, kita memperbolehkan untuk datang ke sekolah langsung. Gitu. Jadi bisa langsung bertanya jawab, Masih dilayanin ya. masih dilayani, tahu kesulitannya seperti apa. Subhanallah ya, banyak sekali media daring yang digunakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Tapi kan kadang ada juga tuh, kan nggak semuanya ya mungkin lancar gitu ya. Ada mungkin siswa-siswa yang entah HP-nya nggak support atau entah internetnya jaringannya jelek kayak gitu, terus itu gimana gitu Bu Suryani? Nah, kalau dari awal itu sebenarnya kita tuh mencoba mendampingi para wali murid ya dengan memberikan video-video tutorial dalam penggunaan aplikasi yang kita pakai di sekolah. Ada tuntunannya ya berarti Betul, ya. jadi ada bisa dilihat dulu cara menggunakan aplikasinya. gitu. Betul. Nah, apalagi orang tua yang memang masih belum familiar, belum terbiasa dengan aplikasi tadi yang kita pakai kan. Nah, untuk kondisi tertentu sesuai dengan pedoman pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, kadang pada pembelajaran kita boleh mengunjungi siswanya secara langsung, Datang ya ke betul, rumah secara siswa gitu pribadi, individu ataupun kelompok-kelompok kecil jika memang mengalami kendala untuk menggunakan aplikasi tadi. Ya tapi kan ini masih situasi pandemi Bu, gimana tuh? Oleh karena itu kita harus menerapkan protokol kesehatan ketika melakukan program guru kunjung tadi. Ya, haruslah ya. Iya, jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa kondisi guru dan siswa harus benar-benar fit Ya, harus sehat ya. Harus sehat. Batuk, pilek atau panas berarti Nggak boleh ya. nggak boleh dulu. Selain itu, dalam 2 minggu harus dipastikan bahwa guru maupun siswa tidak melakukan perjalanan keluar kota. Seperti itu ya. Berarti kayak 2 minggu itu waktu untuk karantina ya, memastikan harus steril sehat gitu ya. betul. Kemudian rumah yang dikunjungi itu harus menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di depan ya, betul. Dan tentu juga yang paling wajib ya, kita harus selalu memakai masker serta tidak boleh duduk berdekatan. Berarti rumahnya harus luas gitu. Rumahnya harus ada space-nya gitu ya. Pilih ruangan. Iya, betul. Protokol kesehatan bisa terpenuhi. Oh gitu ya. Oh berarti memang ya pembelajaran jarak jauh itu tidak harus selalu menggunakan media daring, tapi juga bisa dengan luring. Salah satu contohnya dengan guru kunjung itu, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi ini kayak kombinasi gitu ya Bu? Iya betul Bu. Jadi kuncinya itu peran semua pihak itu sangat penting. Di antaranya adalah kerjasama orang tua, kemudian penyesuaian sekolah terhadap masa pandemi COVID sekarang ini, dan yang ketiga adalah Dukungan pemerintah ya. betul daya dukung pemerintah terhadap pembelajaran. Salah satunya adalah dengan pemberian Pulsa kuota ya. dan pulsa Oh iya, untuk itu guru tuh dan yang itu tuh yang siswa. paling penting ya, karena kan kalau online pun dengan media daring itu cepat Banyak. habis, baru kita ngisi kuota sudah banget habis kan. karena harus Iya, benar. mengupload materi, membuat Ya, video dan membuat sebagainya video, ya. kayak Dan gitu. yang terakhir adalah fleksibilitas terhadap kurikulum darurat. Ini sih sudah ini ya peran terpadu semua pihak gitu ya.
sangat penting gitu dalam mendukung kesuksesan pembelajaran jarak jauh. Selain penguasaan teknologi yang mungkin dulunya itu nggak pernah kita pakai, walaupun sebenarnya sangat bermanfaat dalam pembelajaran siswa. Masya Allah, jadi ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari masa pandemi ini ya. Seperti tadi katanya Bu Dati gitu ya. Jadi dengan pandemi itu kita jadi mau nggak mau harus berusaha lebih baik, harus mau bekerja sama, harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Jadi dengan kesabaran itu ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Ya, mendatangkan banyak kemudahan ya. Iya. Sesuai dengan janji Allah ya dalam Quran surah Al-Insyirah yang di situ dijelaskan bahwa bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ini sepaket ya. Jadi ketika ada kesulitan pasti Allah turunkan kemudahan. Ketika ada ujian atau masalah pasti Allah turunkan solusi atau jalan keluar ya. Jadi kita harus meyakini nih benar-benar bahwa ketika kesulitan itu kita hadapi dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang maksimal, sabar, tekun, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Insya Allah itu Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan tanpa mendatangkan kemudahan gitu ya. Alhamdulillah benang yang khusus sekarang sudah mulai terurai gitu ya Bu. Di awal masa pembelajaran jarak jauh itu kan banyak keluhan, takut, kendala. Sekarang sudah mulai tertata, mulai mendatangkan banyak manfaat malah ya bagi kita semua. Jadi sahabat pembelajar, dalam kesabaran itu ternyata banyak ikhtiar yang bisa dilakukan yang insya Allah mendatangkan kemudahan. Jangan berputus asa, tetap semangat, dan jangan lupa 3M: mencuci tangan, memakai masker,